Hei, pernahkah kamu berpikir bahwa rasa sakit terburuk itu adalah dikhianati? Mungkin tidak sepenuhnya benar. Penderitaan yang sebenarnya bisa jadi adalah saat kamu mencium bibir yang baru saja bersentuhan dengan pria lain, memegang tubuh yang bukan lagi milikmu, dan bahkan tidak menyadarinya. Banyak pria yang meyakinkan diri bahwa jarak yang ada hanya karena stres, usia, atau rutinitas. Tapi kenyataannya bisa jauh lebih pahit. Wanita memang jarang mengaku, tetapi mereka seringkali mengungkapkan perasaan mereka dengan cara yang halus. Jika kamu melewatkan sinyal-sinyal itu, bisa jadi kamu tanpa sadar menjadi bagian dari penghinaan terhadap diri sendiri. Nah, hari ini saya ingin berbagi denganmu 8 tanda yang bisa menunjukkan bahwa seorang wanita baru saja tidur dengan orang lain. Tanda-tanda ini seringkali diabaikan oleh banyak pria hingga sudah terlambat. Dan yang terakhir itu benar-benar paku terakhir di peti mati, yang tidak bisa disembunyikan, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Sebelum kita melanjutkan ke 8 tanda ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan suka ya. Juga beritahu saya dari kota mana kamu menonton di kolom komentar. Saya penasaran seberapa jauh pesan ini bisa menjangkau karena pengkhianatan berbicara dalam bahasa yang sama dimanapun kita berada. Oke, sekarang mari kita kembali ke cerita. Tanda pertama yang ingin saya bagikan kepada Anda adalah sesuatu yang halus dan mungkin tidak begitu terlihat, tetapi bisa menghancurkan lebih banyak hati daripada yang kita sadari. Yang pertama adalah keheningan di dalam diri seorang wanita. Ada keheningan yang tidak diungkapkan dengan kata-kata. Ini berasal dari bagaimana tubuhnya berkomunikasi. Ketika Anda sudah cukup dekat dengan seorang wanita, Anda akan merasakan perbedaan ini. Anda tahu kapan sentuhannya terasa penuh kasih, kapan ciumannya hangat, dan kapan dia meraih Anda tanpa Anda harus meminta. Namun, Anda juga akan merasakan saat energi itu menghilang. Ini adalah salah satu tanda yang paling sulit untuk dihadapi karena ia tidak berteriak, melainkan berbisik lembut. Ketika Anda mencoba menciumnya, dia sedikit memalingkan wajah. Saat Anda menyentuhnya di tempat tidur, dia malah menjadi kaku alih-alih lembut. Dia mungkin bilang dia lelah, tetapi ada perbedaan antara kelelahan dan ketidakpedulian. Kelelahan bisa pulih dengan istirahat, tetapi ketidakpedulian tidak. Ini adalah kenyataannya. Banyak pria mungkin enggan mengakuinya. Ketika seorang wanita telah merasakan kebahagiaan dari orang lain, dia tidak akan kembali kepada Anda dengan rasa lapar. Dia kembali dengan rasa puas. Dan ketika seseorang puas, tidak ada ruang lagi untuk Anda. Bayangkan mencoba menyalakan api yang sudah padam. Tidak peduli seberapa banyak usaha yang Anda lakukan, kayu itu tetap dingin. Begitulah rasanya ketika dia sudah memberikan perhatiannya kepada orang lain. Kesalahan yang sering dilakukan pria adalah menyangkal kenyataan ini. Kita cenderung meyakinkan diri sendiri bahwa ini hanya masalah stres, atau mungkin karena usia, atau ini hanya fase dalam hubungan jangka panjang. Namun, ketertarikan tidak hilang karena usia. Ia memudar ketika perhatian berpindah ke tempat lain. Jika dia dulunya selalu memeluk Anda erat setelah pulang kerja, tetapi sekarang menjauh, itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah sinyal yang harus diperhatikan. Jadi apa yang bisa Anda lakukan dengan pengetahuan ini? Jangan sampai terjebak dalam pengemis perhatian. Jangan berusaha lebih keras. Sebaliknya, amati dan uji situasinya. Daripada mengejar, lebih baik menarik diri sejenak. Lihat apakah jarak itu semakin dekat dengan sendirinya atau malah semakin menjauh. Seorang wanita yang masih menginginkan Anda pada akhirnya akan menghubungi Anda kembali. Namun jika dia telah memberikan perhatiannya kepada orang lain, keheningan itu akan semakin dalam. Tugas Anda bukanlah memaksa dia untuk merespons, tetapi mengenali saat responsnya mulai hilang. Perubahan itu mungkin menyakitkan tetapi juga bisa membebaskan. Begitu Anda berhenti berbohong kepada diri sendiri, Anda juga akan berhenti membuang-buang energi pada sesuatu yang sudah padam. Dan inilah tantangannya. Jika tubuhnya tidak lagi berbicara kepada Anda, jangan berharap kebenaran akan tersembunyi. Jika kulitnya mulai membisu, kebiasaannya akan mulai berbicara dengan jelas. Jika Anda tidak melihatnya dari sentuhannya, Anda akan melihatnya dari bagaimana dia berperilaku dan ritualnya. Nomor 2, ritual pembersihan. Ketika seorang wanita telah berhubungan intim dengan pria lain, mungkin dia tidak akan datang ke rumah Anda dengan membawa aroma pengkhianatan. Dia bisa masuk dengan aroma yang segar, bahkan terlalu segar. Parfum baru yang sebelumnya tidak ada, hujan yang berlangsung lebih lama dari biasanya, pakaian yang diganti tanpa alasan yang jelas, pakaian dalam yang ditukar dengan cara yang tidak biasa untuk dipakai sepanjang hari. Di permukaan, itu tampak seperti perawatan diri.
Namun, bisa jadi itu adalah upaya untuk menutupi sesuatu. Inilah yang saya sebut ritual penghapusan. Dia tidak hanya membersihkan tubuhnya, tapi juga berusaha membersihkan hati nuraninya. Dan seringkali kita, para pria, tidak menyadarinya karena kita menginginkannya. Kita mungkin berpikir bahwa dia hanya ingin merasa segar atau sedang mencoba aroma baru. Begitulah cara kita menipu diri sendiri karena tidak ingin menghadapi kemungkinan yang lebih buruk bahwa dia sedang menghapus jejak orang lain sebelum kita menyadarinya. Begini cara kerjanya. Seorang wanita tahu bahwa tubuhnya bisa bercerita, kulit menahan bau, rambut membawa jejak, pakaian mengingat kontak. Jadi dia menggosoknya, dia menyemprotkan parfum, dia menyembunyikan bukti di balik lavender dan sabun. Ironisnya, semakin keras dia berusaha menghapusnya, semakin jelas pula jejak yang tertinggal. Obsesi mendadak terhadap kebersihan bukanlah tindakan yang kebetulan. Itu adalah sebuah pola. Mari saya jelaskan. Ini tidak berarti setiap perubahan kebiasaan berarti pengkhianatan. Bukan itu intinya. Intinya adalah perubahan. Jika dia tidak pernah peduli untuk segera pergi ke kamar mandi setelah bekerja, tetapi tiba-tiba melakukannya, atau jika dia tiba-tiba menjaga cuciannya seolah-olah itu adalah rahasia, Anda perlu waspada. Psikologi bukan tentang hal-hal yang absolut. Ini tentang pergeseran. Ini tentang menyadari apa yang tidak lagi sesuai dengan irama dirinya saat bersamamu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Berhentilah untuk memaafkan sesuatu yang mungkin tidak bisa dimaafkan. Jangan hanya menertawakannya. Jangan hanya memuji diri sendiri dengan berpikir, setidaknya dia menjaga dirinya sendiri. Tidak. Perhatikan dengan seksama. Hubungkan titik-titiknya. Jika ritual ini berulang dan selalu disertai dengan senyuman yang terlalu sempurna sesudahnya, Anda mungkin sudah tahu apa yang sedang terjadi. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan pria adalah mengabaikan apa yang mereka cium dan apa yang mereka rasakan di dalam hati. Anda mencium aroma parfum, tetapi Anda menyebutnya keharuman, bukan tipu daya. Anda memperhatikan kebersihan yang berlebihan, tetapi Anda menyebutnya pertumbuhan pribadi. Begitulah cara kita menjadi tidak sadar akan realitas yang ada. Solusinya adalah kesadaran. Ketika pola ini muncul, hadapilah dengan tenang, akui dengan jelas. Anda tidak perlu menuduh, Anda hanya perlu melihatnya. Karena begitu Anda melihatnya, Anda tidak dapat melupakannya. Dan kejelasan itu akan mengubah cara Anda berinteraksi. Tetapi inilah yang perlu diingat. Kebersihan hanya permukaannya saja. Di balik semua ini, ada hal yang lebih dalam. Karena meskipun tubuhnya bersih, dia masih harus berhadapan dengan emosinya. Dan rasa bersalah bisa muncul dengan cara yang tak terduga. Nomor 3, mari kita bicarakan tentang permainan menyalahkan. Terkadang kita merasa kesal tanpa alasan yang jelas. Saat rasa bersalah terasa begitu berat, kadang kita enggan mengakuinya dan malah melemparkannya kepada orang lain. Tiba-tiba kamu menjadi masalahnya. Saat kamu datang dan bukannya menyapa, yang didapatkan malah keluhan. Misalnya kamu salah menempatkan barang di mesin pencuci piring, atau mungkin kamu dianggap terlalu pendiam, atau sebaliknya terlalu banyak bicara. Apapun yang kamu lakukan rasanya selalu kurang. Namun kejengkelan ini bukan tanpa alasan, melainkan bisa jadi merupakan strategi yang lebih dalam. Mari kita lihat psikologi di baliknya. Jika dia menggambarkan kamu sebagai penjahat, maka dia tidak perlu merasa seperti pengkhianat. Dia mencoba menyusun ulang ceritanya dalam pikirannya. Dalam versinya, dia tidak keluar dari hubungan karena ingin, melainkan karena merasa kamu kurang perhatian, suka mengontrol, atau mungkin membosankan. Ini adalah bentuk proyeksi yang kuat. Ketika dia tidak mampu menangani konflik di dalam dirinya, dia akan menimpakan semua itu kepadamu. Salah satu jebakan yang sering dialami pria adalah membela diri. Kamu mungkin merasa perlu menjelaskan atau berargumen, berpikir bahwa logika akan menyelesaikannya, tetapi sayangnya logika tidak bisa mengatasi rasa bersalah. Semakin kamu mencoba bertahan, semakin banyak amunisi yang dia dapat untuk terus menggambarkan kamu sebagai orang jahat. Dan sebelum kamu menyadarinya, kamu bisa merasa seperti berjalan di atas kulit telur di rumah sendiri. Sekarang mari kita lihat cara untuk mengubah situasi ini. Cobalah untuk tidak selalu bertahan. Kamu tidak perlu memenangkan argumen. Yang lebih penting adalah memenangkan harga diri kamu. Ketika dia melontarkan kemarahan karena hal yang sepele, cobalah untuk tidak terpancing. Jangan mengemis atau berdebat. Tatap matanya dan katakan dengan tenang, kamu tidak perlu bertengkar untuk membenarkan apa yang sudah kamu putuskan.
Lalu mundurlah bukan karena kelemahan, tetapi karena kekuatan. Dengan cara ini, kamu menunjukkan bahwa kamu menyadari taktiknya dan tidak akan terjebak dalam permainan itu. Tindakan ini dapat membalikkan dinamika. Jika kamu tidak memainkan peran yang dia siapkan untukmu, maka ceritanya akan runtuh. Dan sekarang beban rasa bersalahnya kembali ke tempat yang seharusnya, yaitu padanya. Kamu baru saja merebut kembali kendali emosionalmu. Banyak pria bertanya kepada saya, apakah diam itu lemah? Sebenarnya tidak. Kelemahan adalah membiarkan seseorang menarikmu ke dalam kekacauan. Kekuatan terletak pada kendali. Kamu tidak mengabaikan masalah, tetapi menolak untuk dimanipulasi. Itulah yang membedakan pria yang merasa kehabisan tenaga dengan pria yang tetap berdiri tegak. Namun, ingatlah bahwa proyeksi itu kuat, tetapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Ada area lain di mana kebenaran akan terungkap tanpa perlu diucapkan, tempat yang tidak bisa disembunyikan oleh alasan apapun, dan kebenaran itu ada dalam diri mereka sendiri. Nomor 4, tubuh tidak pernah berbohong. Seorang wanita bisa melatih pikirannya. Dia mungkin bisa menyembunyikan suasana hatinya. Dia bisa merangkai ceritanya sehingga terdengar meyakinkan. Namun ada satu hal yang tidak bisa dia kontrol, tubuhnya. Dan disinilah banyak pria seringkali mengkhianati diri mereka sendiri. Bukan karena mereka tidak bisa melihat, tetapi karena mereka memilih untuk tidak melihat. Anda mengenalnya. Anda tahu bagaimana dia bergetar, kehangatannya, dan reaksinya. Itulah sebabnya ketika ada sesuatu yang berubah, Anda merasakannya, bahkan jika Anda tidak ingin mengakuinya. Mungkin dia merasa tegang luar biasa atau sangat rileks. Mungkin responsnya berubah, bisa jadi berlebihan atau anehnya tidak ada sama sekali. Kadang-kadang perubahan itu halus, kadang-kadang itu sangat mencolok, namun itu tidak pernah terjadi secara kebetulan. Ini bagian yang sulit. Anda tidak perlu menjadi dokter untuk menyadarinya. Anda hanya perlu jujur. Pria seringkali mencoba menjelaskannya. Mungkin itu karena hormon, mungkin dia sedang stres, dan ya, hal-hal itu bisa terjadi. Namun jika perubahannya tiba-tiba dan tidak sesuai dengan kebiasaan, Anda sendiri yang harus memperhatikannya. Mengabaikan apa yang sudah ditangkap oleh indera Anda adalah cara tercepat untuk mempermalukan diri sendiri. Kesalahannya adalah berpikir bahwa dengan berpura-pura semuanya baik-baik saja, Anda menyelamatkan hubungan. Anda tidak. Anda hanya menunda keruntuhan. Tubuh yang telah bersama pria lain membawa jejak. Tidak selalu terlihat, tetapi selalu terasa. Dan ketika Anda merasakannya, tetapi memaksakan diri untuk tetap diam, Anda lebih berbohong kepada diri sendiri daripada dia berbohong kepada Anda. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Pertama, berhentilah mengabaikan intuisi Anda. Jika ada sesuatu yang terasa aneh, jangan paksa diri untuk mengabaikannya. Biarkan diri Anda merasakannya. Kedua, hentikan usaha berlebihan untuk memberi kompensasi. Pria seringkali merespons dengan berusaha lebih keras. Lebih banyak kasih sayang, lebih banyak kesabaran, lebih banyak usaha diranjang, seolah-olah dengan memberi lebih banyak, semuanya akan kembali normal. Tidak begitu. Anda tidak bisa mendapatkan kembali hasrat dengan berusaha terlalu keras. Anda menang dengan menyadari saat itu hilang. Berikut beberapa langkah praktis. Daripada mengejar tubuhnya, melangkahlah menuju kejelasan. Jika keintiman terasa tidak tepat, kurangi intensitasnya dan amati. Jangan menuduh, jangan menginterogasi. Perhatikan saja seberapa konsisten perubahannya. Kesadaran itu adalah pelindung Anda. Ini mencegah Anda berinvestasi lebih banyak pada seseorang yang sudah tidak peduli. Dan yang lebih dalam, jika Anda mengabaikan indera Anda, itu bukan tanda kekuatan. Itu adalah rasa takut. Kekuatan bukanlah penyangkalan. Kekuatan adalah menghadapi apa yang sudah Anda ketahui, bahkan ketika itu terasa menyakitkan. Namun, rasa bersalah tidak selalu muncul sebagai sikap dingin. Kadang-kadang, untuk menutupi keretakan, dia malah berperilaku sebaliknya. Dia menjadi hangat, penuh kasih sayang, bahkan lembut dengan cara yang terasa terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Dan itulah kenyataannya. Nomor 5, kasih sayang yang berlebihan bisa jadi agak membingungkan, ya. Kadang-kadang kita merasakan rasa bersalah yang mengintai di balik setiap pelukan dan ciuman manis. Saat dia mendekat dan berbisik, "Aku mencintaimu," dengan mata yang berkaca-kaca, hati kita ingin percaya itu tulus. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua kasih sayang itu untuk kita. Kadang-kadang, itu lebih kepada perasaan yang ingin dia hilangkan. Mari kita lihat dari sisi psikologisnya. Setelah melewati batas, banyak wanita justru merasa ingin mendekat, bukan menjauh.
Mereka melakukannya bukan karena cinta yang kembali, tetapi karena ingin meredakan rasa bersalah yang mereka rasakan. Menyentuhmu, memasak untukmu, atau mengucapkan kata-kata manis hanyalah bagian dari sebuah acting. Tindakan itu bukan untuk membuatmu bahagia, melainkan untuk menghindari perasaan jijik terhadap diri mereka sendiri. Kesalahan yang sering dilakukan pria adalah menganggap kasih sayang ini sebagai kesempatan kedua. Kita jadi lengah, berhenti mengamati, dan merasa lega. Namun saat itulah kita kehilangan pengaruh. Kita menjadi tempat aman baginya, sementara hatinya mungkin sudah berpaling ke tempat lain. Kita justru menahan rasa bersalahnya, bukan cinta sejatinya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yuk, belajar untuk menguji sumber kasih sayang itu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kasih sayang ini datang dengan konsisten atau hanya muncul setelah dia menghilang? Apakah dia menyentuhmu karena benar-benar menginginkanmu atau hanya merasa wajib? Apakah sentuhannya terasa hangat atau terlalu berlebihan? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita melihat lebih jelas. Ingat, jangan hargai kasih sayang yang lahir dari rasa bersalah. Kita tidak perlu menjadi tempat untuk menampung rasa bersalahnya. Yang kita butuhkan adalah kejujuran, meskipun terkadang terasa dingin. Dan terkadang hal terkuat yang bisa kita ucapkan adalah, "Aku lebih suka kau diam daripada berpelukan dengan perasaan bersalah." Pernyataan ini untuk diri kita sendiri, agar kita bisa mendapatkan kembali harga diri kita saat menghadapi kelembutan yang tidak tulus. Karena inilah kebenarannya, cinta sejati tidak butuh drama. Hubungan yang nyata tidak hanya muncul setelah rasa bersalah. Jika kasih sayangnya terasa lebih seperti permintaan maaf daripada keinginan, kita sudah tahu perbedaannya. Begitu kita menyadarinya, kita tidak akan bisa kembali berpura-pura. Jika kita terus menerima pelukan yang penuh rasa bersalah, selanjutnya bisa jadi lebih sulit karena dia mungkin akan tetap bersamamu secara fisik, tetapi pikirannya melayang jauh. Nomor 6. Ketidakhadiran emosional dalam keintiman. Tentu ada perbedaan antara tubuh yang ada di samping Anda dan jiwa yang seharusnya bersamamu. Begitu Anda merasakan perbedaannya, rasanya sulit untuk mengabaikannya. Inilah momen di mana pengkhianatan bisa terasa sangat menyakitkan, bukan hanya karena apa yang dilakukannya, tetapi lebih kepada apa yang tidak diberikannya. Dia mungkin memberikan tubuhnya, tetapi dia tidak lagi memberikan dirinya sepenuhnya. Bayangkan saja, Anda sedang berbaring di tempat tidur. Segala sesuatunya terlihat baik-baik saja. Dia menyentuh Anda, bergerak, bahkan mengerang. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang hilang. Matanya tampak kosong. Energinya tidak sinkron dengan energi Anda. Anda bisa merasakan bahwa dia ada di tempat lain, mengingat kenangan yang tidak melibatkan Anda. Ini bukan keintiman yang sejati. Ini hanya sekadar teater. Dan inilah kenyataan yang mungkin sulit diterima. Seorang wanita yang tidak hadir secara emosional saat berhubungan intim sebenarnya sudah pergi. Anda tidak sedang bercinta. Anda hanya berperan dalam usahanya untuk menyembunyikan sesuatu. Seringkali para pria yang tidak menyadari hal ini cenderung memberikan alasan yang sama yang terdengar menenangkan. Dia mungkin hanya lelah atau stres. Namun jauh di dalam hati Anda tahu perbedaannya. Kelelahan masih memungkinkan adanya kehadiran. Stres pun masih bisa menciptakan koneksi. Ketidakhadiran ini adalah sebuah kehampaan. Banyak pria yang melakukan kesalahan dengan mendorong lebih keras. Mereka berpikir jika mereka mencoba lebih keras, wanita itu akan kembali. Jadi mereka memberikan lebih banyak kasih sayang, lebih banyak kesabaran, lebih banyak usaha, berharap bisa memenangkan hatinya kembali. Namun semakin keras Anda berusaha, semakin jauh dia melayang karena perasaannya tidak lagi sama. Setiap usaha ekstra yang Anda berikan justru mengajarkannya bahwa dia tidak perlu memberikan apapun sebagai balasan. Lalu apa solusinya? Cobalah untuk berhenti mengejar sesuatu yang tidak ada. Hargai diri Anda sendiri dan sadari ketika jiwanya tidak bersamamu. Ambil langkah mundur, bicara lebih sedikit, dan yang terpenting jangan mencampur adukan kehadiran fisik dengan kehadiran emosional. Ketika rohnya sudah pergi, tugas Anda bukanlah untuk menariknya kembali. Anda harus memutuskan apakah Anda ingin tetap berbaring di tempat tidur yang semakin dingin setiap malam. Berikut langkah sederhana yang bisa Anda coba. Lain kali Anda merasakan ketidakhadiran itu, jangan tutupi dengan usaha yang lebih besar. Luangkan waktu sejenak, pandang dia, dan dalam hati, katakan pada diri Anda sendiri, "Saya tidak di sini untuk mengemis koneksi. Saya di sini untuk menyadari kenyataan.
Perubahan pola pikir ini bisa mengubah segalanya. Ini akan menghentikan Anda dari berusaha menghidupkan kembali ikatan yang sebenarnya sudah terkubur. Karena berada di samping wanita yang tidak benar-benar bersamamu bukanlah cinta, itu justru bisa terasa menyakitkan. Dan jika Anda membiarkan rasa malu itu menetap, akan ada tanda-tanda berikutnya yang akan muncul di siang bolong. Dia mungkin tidak akan meninggalkan Anda begitu saja tanpa kehadiran emosional di tempat tidur. Namun pada waktunya dia bisa mulai menjauh tanpa kehadiran fisik. Nomor 7, pengembalian terlambat. Alasan kosong. Jika cinta itu nyata, waktu akan berusaha untuk memberikan ruang baginya. Seorang wanita yang masih menginginkan Anda pasti akan menemukan jalan untuk kembali, bahkan di hari-hari tersibuk. Namun saat apinya mulai padam, waktu seolah berputar melawan Anda. Dia terlambat lagi, dan setiap alasan yang diberikan terasa semakin lemah. Dia bilang pekerjaannya memakan waktu, ponselnya mati, atau seorang teman membutuhkannya. Awalnya Anda ingin mempercayainya dan meyakinkan diri bahwa ini semua wajar. Tentu saja hidup bisa sangat berantakan. Namun ketika kekacauan itu berubah menjadi pola dan keterlambatan menjadi rutinitas, ini bukan lagi tentang kehidupan, melainkan tentang prioritas. Dan sayangnya Anda tidak lagi menjadi yang utama. Mari kita bahas psikologinya. Keterlambatan itu lebih dari sekadar kehilangan waktu. Itu adalah sebuah ujian. Dia tidak hanya terlambat, tetapi juga mengukur seberapa banyak Anda akan menoleransi situasi ini. Dia ingin melihat apakah Anda akan mempertanyakan, menolak, atau terus menerima lebih sedikit sambil berharap untuk lebih banyak. Setiap kali Anda membiarkannya berlalu, Anda sebenarnya sedang mengajarinya bahwa harga diri Anda bisa dinegosiasikan. Banyak pria terjebak dalam kebisuan. Anda mungkin melihat ketidakkonsistenannya dan merasakan ketidaknyamanan itu, tetapi Anda memilih untuk menelannya. Anda berpikir, kalau saya bilang sesuatu, saya akan terlihat tidak percaya diri. Namun, merasa tidak percaya diri bukan berarti Anda tidak berhak atas rasa hormat. Ketidakamanan berarti berpura-pura tidak memperhatikan. Jadi apa langkah yang bisa Anda ambil? Sebutkan saja apa adanya. Bukan dengan berteriak atau mengemis, tetapi dengan menetapkan batasan. Ketika dia datang terlambat lagi dengan cerita yang kurang meyakinkan, jangan interogasi. Jangan minta rincian. Cukup lihat dia dan katakan kebenarannya. Kamu tidak di sini dan itu memberitahuku semua yang perlu aku tahu. Biarkan keheningan itu ada. Keheningan lebih kuat daripada pertengkaran karena ia mengembalikan tanggung jawab pada pilihannya. Berikut langkah praktis yang bisa dilakukan, lacak polanya bukan alasannya. Jangan buang waktu membahas setiap detail cerita. Sebaliknya, perhatikan frekuensi, nada, dan bagaimana perasaan Anda setiap kali. Pola dapat mengungkapkan kebenaran bahkan jika kata-kata tidak. Dan inilah kenyataan yang perlu diingat. Seorang wanita yang benar-benar memilih Anda akan selalu kembali. Mungkin sesekali terlambat, tetapi itu bukan kebiasaan. Jika dia tidak kembali, mungkin dia sudah kembali kepada orang lain. Namun, keterlambatan hanyalah separuh dari cerita. Meskipun dia berusaha menutupi, kata-katanya sendiri akan mengkhianatinya. Ketika cerita itu runtuh karena kontradiksinya sendiri, saat itulah kebenaran sejati akan terungkap. Nomor 8, saat cerita mulai runtuh. Cerita itu bisa jadi sangat rapuh. Kita bisa melatihnya, memolesnya, dan mengulanginya. Tapi ketika tekanan mulai meningkat, retakan-retakan itu muncul. Dan ketika seorang wanita sudah melewati batas, kisahnya bisa runtuh karena kontradiksinya sendiri. Mungkin Anda pernah melihat ini sebelumnya. Dia pulang terlambat. Kata-katanya meluncur keluar terlalu cepat, dan setiap kali diceritakan ulang, detailnya berubah. Suatu malam ada rekan kerja yang butuh bantuan. Di lain waktu, itu soal tugas mendadak. Anda mulai merasakan ada yang tidak beres, ketidakcocokan jadwal, dan nada bicaranya tidak sejalan dengan kata-katanya. Yang paling menarik, Anda memperhatikan matanya. Mereka tidak lagi menatap Anda. Mereka melesat ke sana kemari, jatuh dan berkedip gelisah. Itu bukan stres, itu adalah upaya untuk menyeimbangkan sesuatu yang goyah. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan pria. Mereka menuntut bukti yang kuat. Mereka ingin bukti yang tak terbantahkan, sesuatu yang jelas dan pasti, namun kebenaran tidak selalu datang dengan tanda terima. Kebenaran itu muncul dalam ketidakkonsistenan. Anda bisa melihatnya dari cara cerita itu terungkap saat Anda mendengarkannya. Semakin keras dia mencoba mengendalikan narasi, semakin jelas bahwa narasi itu menjauh darinya. Jadi apa langkah selanjutnya? Berhentilah jadi detektif.
Anda tidak perlu mengumpulkan bukti untuk persidangan. Anda sudah memiliki sinyal, perubahan, keheningan, dan pola. Ketika cerita itu mulai runtuh, Anda tidak perlu membantahnya. Cukup keluar dari situ. Jangan memohon padanya untuk menjelaskan segalanya secara logis. Jangan berteriak minta pengakuan. Cukup putuskan, saya tidak percaya padamu dan saya tidak perlu percaya lagi. Itu bukan tuduhan, itu adalah batasan Anda. Dan inilah perubahan yang memberdayakan. Begitu Anda berhenti menuntut penjelasan, Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda. Anda berhenti menjadi orang yang mengejar kejelasan dari seseorang yang senang dengan kebingungan. Anda menjadi orang yang menetapkan batas. Garisnya sederhana, hormat atau tidak sama sekali. Cobalah untuk mengenali secara diam-diam. Ketika cerita mulai goyah, jangan isi keheningan dengan pertanyaan. Biarkan saja jatuh. Jangan selamatkan dia dari beban kontradiksinya sendiri. Keheningan itu adalah sekutu Anda. Ia mengungkapkan apa yang coba disembunyikan oleh kata-kata. Ingatlah, Anda tidak perlu berteriak tentang ketidakadilan untuk mendapatkan kembali harga diri Anda. Yang Anda butuhkan hanyalah kejelasan dan keberanian untuk bertindak berdasarkan itu. Karena ketika cerita itu runtuh, kebenaran bukan lagi masalah. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah keputusan Anda. Apakah Anda akan terus berbohong kepada diri sendiri atau akan membela diri Anda yang sebenarnya? Dan inilah bagian terakhirnya. Setelah Anda melihat kedelapan tanda itu, pertanyaan sebenarnya bukanlah apakah dia mengkhianati Anda. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah Anda akan mengkhianati diri sendiri dengan tetap buta. Anda baru saja mendengar 8 tanda ini. Dan perlu diingat, ini bukan tentang mengubah Anda menjadi detektif paranoid yang menyelidiki setiap detail kecil. Ini tentang membuka mata Anda sehingga Anda berhenti mengkhianati diri sendiri. Karena pengkhianatan yang paling menyakitkan bukanlah yang dilakukannya secara diam-diam. Itu adalah yang Anda biarkan diri Anda abaikan di depan mata. Tujuannya di sini bukan untuk menangkapnya basah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali harga diri Anda, batasan Anda, dan kekuatan Anda sebagai pria yang menolak menerima sesuatu yang kurang dari yang seharusnya Anda terima. Itulah mengapa tanda-tanda ini penting. Itu bukan hanya sekadar petunjuk perselingkuhan. Itu adalah peringatan. Peringatan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang perlu ditangani, dan mengabaikannya hanya akan membuat Anda kehilangan harga diri. Nah, inilah kebenaran yang sering kali terlewatkan oleh banyak pria. Tidak semua tanda berarti pengkhianatan pasti terjadi. Kadang-kadang jarak muncul karena stres, kelelahan, atau komunikasi yang buruk selama bertahun-tahun. Jadi tugas Anda bukanlah menuduh. Tujuannya adalah untuk menguji, mengamati, dan menghadapi kenyataan secara langsung. Jika ada ruang untuk memperbaiki, perbaikilah. Anda yang melakukan percakapan, Anda mengatur ulang batasannya. Anda berjuang untuk koneksi, namun jika buktinya kuat, jika setiap tanda mengonfirmasi apa yang sudah Anda rasakan, maka hal paling maskulin yang bisa Anda lakukan adalah pergi dengan harga diri yang utuh. Karena cinta tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan harga diri Anda. Jadi, ini tantangan saya untuk Anda. Pilih satu situasi dalam hidup Anda di mana Anda mengabaikan naluri Anda sendiri. Mungkin karena sikapnya yang tiba-tiba dingin, kejengkelannya yang terus-menerus, atau cerita-ceritanya yang tidak masuk akal. Jangan mengesampingkannya kali ini. Hadapi itu. Putuskan apakah itu masalah yang bisa Anda selesaikan bersamanya, atau apakah itu sudah saatnya untuk mengakhiri segalanya. Bagaimanapun juga, keputusan ada di tangan Anda, bukan pada kebohongannya, bukan pada ketakutan Anda. Sebelum Anda pergi, jangan lupa untuk berlangganan, tekan suka, dan bagikan video ini dengan seorang pria yang mungkin masih ragu untuk melihat apa yang ada di depannya. Di kolom komentar, saya ingin Anda berbagi cerita. Pernahkah Anda memperhatikan salah satu tanda ini? Bagaimana Anda menanganinya? Karena mungkin saja kisah Anda adalah kisah yang bisa menyadarkan pria lain sebelum terlambat. Ingat, ini bukanlah akhir perjalanan Anda. Ini adalah awal dari mengambil kembali apa yang selalu menjadi milik Anda. Harga diri Anda, kejelasan Anda, dan kebebasan Anda untuk memilih cinta tanpa pernah kehilangan diri Anda sendiri.